Ya, kita kembali lagi di Otodidak. Kali ini gue mereview mobil di sebelah gue ini. Ini adalah Mercy W211 seri E280 tahun 2008. Jadi Mercy itu kan yang W211 itu pertama kali keluar tahun 2002 sampai 2009. Nah, yang 2002 sampai 2007 itu bisa dibilang pre-facelift. Ini yang versi facelift, ini tahun 2008. Nah, mereka itu juga ada beberapa tipe. Ada yang dari E200, E240, E260, E280. Nah, kita suka lihat di jalanan yang E200 itu yang sering banget dipakai sama taksi. E200 kompresor. Nah, ini ada juga yang E260. E260 juga cukup banyak di jalanan di Jakarta ini. Dan di semua jalanan juga banyak cukup. Nah, yang ini versi E280. Ini versi yang paling atasnya karena ini mesin yang 3000 cc V6. Kita coba lihat kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya kayak gini, dia bertenaga 228 horsepower, 300 Nm. Di kap mesin ini juga udah dikasih peredam ya, peredam. Terus ini juga udah pakai hidrolik. Seperti Mercy biasanya dari dulu, tuas ini selalu ada nih buat kita narik kalau kita buka kap mesin. Kita tutup ya. Nah, sekarang kita bahas eksteriornya secara keseluruhan. Nah, jadi mobil ini tuh udah umur masuk 12 tahun sekarang ya. Nah, jadi udah mulai kelihatan lah banyak lecet di bodi. Nah, kita lihat dari sini nih. Ini lampu depannya udah mulai buram ya. Lampu depannya ini lampu headlampnya dia udah proyektor. Ini buat sen. Ini lampu kecilnya. Ini udah mulai buram, kerasa kelihatan. Nah, terus ini kayaknya dulu pernah nabrak. Cuman karena nabrak Mercy kan cukup kuat ya. Jadi bekas-bekasnya cukup dikit-dikit aja. Ini kan kalau lihat ini gapnya gede nih. Nih, masuk jari. Ini sebenarnya kan harusnya rapat. Nah, kita lihat ke bawah ini ada guard, dia ada chrome-nya. Di bawah sini dia ada fog lamp. Fog lamp ini juga bagus ya. Jadi fog lamp dia ini kalau misalnya kita belok setir, kalau malam hari nih dia nyala, dia akan menyala kalau misalnya kita belok kiri, yang nyala akan lampu yang kiri aja, belok kanan dia nyala akan fog lamp yang kanan aja kayak gitu. Terus ini ada washer, ini buat derek. Terus kita lihat sini. Nah, ini yang facelift bedanya. Grillnya itu dia lancip. Jadi lebih banyak. Kalau yang E260 itu dia lebih bulat gitu sini. Kok ini lancip di sini ya. Nah, yang taksi kebanyakan juga kayak gini sekarang nih. Yang E200 kompresor yang dipakai di Armada. Terus kita lihat yang kiri juga ini lebih buram lagi daripada yang kanan. Nah, ini kan dia rapi nih, kalau yang ini rapet harusnya kan kayak gini. Ini udah ada bocel. Terus udah sama sih. Sekarang kita ke bagian bannya. Nah, bannya ini velgnya standar ya, standar kayak gini. Dia itu profil bannya 245/45 R17. Udah bocel-bocel juga. Ini juga ada bocel di sana. Ya mulai banyak bocel emang ini mobil. Nah, kita ke samping lagi. Ini ada tipenya Elegance, lalu ada chrome-nya panjang sampai ke belakang. Naik ke atas ini ada spion. Ini nabrak belum lama ini tembok jadi pecah. Jadi ditutupin dulu karena katanya untuk beli satu kaca gini doang harus seru sama frame-nya. Jadi nanti aja belinya. Terus naik ke atas ini. Di sini dia ada hook ya. Ada 4 biji hook. 1, 2, sebelah sana. Ini buat naro rack kayak tule gitu. Jadi udah dikasih bawaannya. Tempat ruangannya. Kita ke bawah. List pintu udah dikasih chrome kayak gini. Kita ke belakang. Ini juga dikasih chrome, tapi ini nggak ada chrome di sini ya. Dia di sini tetap black. Simple sih emang. Cukup simpel aja kalau dilihat. Nah, ini ke belakang sini dia ada chrome lagi nyambung tadi ke belakang. Nah, ini kalau facelift itu dia nyatu udah dan dia agak gelap. Kalau kita lihat ke belakang lagi, ini ada Hammond stop lamp serinya E280 dan dia tipikal yang 7G-tronic. Dia ada chrome lagi dan ini juga chrome.
Ini ada tempat buat dongkrak nih. Knalpotnya 2. Kalau misalnya E280 ini knalpotnya 2. Nah, karena ini yang facelift juga, dia udah ada muffler tipsnya. Kalau yang sebelumnya itu dia hanya knalpot aja, jadi nggak kelihatan kalau dia punya knalpot 2. Apalagi ya, antena sama ini ada defogger ya. Defogger belakang sama nih antena. Kalau cakram semuanya bercakram. Sekarang kita coba lihat ke interior. Kita coba lihat interiornya. Pertama kita masuk dari pintu pengendara dulu, supir. Nah, kita lihat di sini nih. Dari atas ini dia modelnya beige ya kalau lihat keseluruhan. Dan ini bahannya dia soft touch. Bagus, soft touch banget. Dan ini tuh dia model vakum. Mercy dari dulu selalu model vakum door locknya. Ini ada aksen kayu. Ini ada kulit. Ini lembut banget handrestnya. Nah, kita lihat ke sini, ini gagang pintunya chrome. Terus ini ada pengaturan kursi dari maju mundur, reclining, dan ini atas bawah untuk handrestnya. Lalu bisa disimpan dalam 3 memori. Ini dia itu electric mirror, tapi dia belum electric retract, hanya mirror aja, jadi nggak bisa nutup. Terus di sini ada tweeter. Kelemahan Mercy itu ini tuh udah cepat lapuk gitu, jadi cepat pecah ini gini bahan-bahan ininya nih. Ini udah diganti, makanya agak baruan kelihatan. Terus di bawah sini ada speaker. Ini ada power window all auto, jahitan-jahitannya. Lalu ke bawah sini ini ada buat buka bagasi. Kayak gini nih, kita lihat nih. Ini kan udah mulai ngeletek nih. Udah mulai ngeletek kayak gini. Itu di pintu. Ini juga bahannya, bahan secara bahan dia solid dan sangat soft touch. Kita masuk ke sini. Kita lihat sini dulu sebelum masuk ke dalam. Ini ada kisi AC di sini. Ini untuk mengatur headlamp. Sama kayak Mercy pada umumnya. Ini pelepas rilis rem tangan, rem kaki kalau di Mercy kan. Rilisnya ditulis dari sini. Di sini nggak ada apa-apa ya, seal plate aja. Terus ini nggak ada apa-apa. Ini joknya kulit, tapi ini udah mulai usia nih. Kalau dilihat nih udah mulai ngeletek di sini juga. Karena mobil dibawa sendiri, jadi yang paling rusak tuh jok pengendara. Kita lihat ke dalam lagi secara kerusakan yuk. Nah, sekarang gue udah di dalam interior Mercy. Nah, kita lihat pertama lihat kuncinya dulu nih. Kuncinya kayak gini. Ini dia bisa berfungsi untuk menutup kunci, buka pintu, kunci, dan ini buat buka bagasi. Kunci pistol gini. Kita nyalain dulu ya. Nyalain AC. Pertama kali kita bahas dari setirnya dulu. Setirnya ini warnanya sewarna dia beige, dan dia ini udah mulai tergerus ya warnanya, hitam sedikit ya karena udah mulai umur. Dia punya kontrol di sini. Kontrolnya kemana? Ini kayak gini nih. Kontrolnya tuh bisa buat ngatur si speedonya. Nah, speedonya tuh bisa diatur kayak ini kan tampilannya kan kayak gini nih. Ini sekarang dia form start. Gue kalau ganti tekan yang ini nih, gue bisa ganti dia dari terus ke setting. Dia bisa audionya, keterangan audio, cuaca, terus ini konsumsi BBM sama kecepatan rata-rata, sama berapa lama kita udah nyupir. Udah kita balik lagi kayak gitu. Ini odonya udah 114.000. Emang cukup sering dipakai dulu. Sekarang sih udah agak lumayan cukup jarang dipakai jarak jauh, dulu cukup sering. Nah, kalau lihat di sini lagi, ini adalah cruise control. Ini tuh buat lampu sen, headlamp, wiper semua di sini kan. Mercy dulu di kiri. Terus ini untuk dia tilt dan teleskopiknya, jadi bisa diatur manual dari sini. Terus bahan dashboard jangan ditanya, ini mah soft touch. Ini ada speaker, ini AC, kisi-kisi AC. Ini AC-nya dual zone, walaupun pengaturan suhunya ini masih manual, tapi bisa dual zone. Ini ada modenya. Ini besar kecil AC, mirip lah sama Mercy pada umumnya dari dulu. Terus kita mau lihat ke atas dulu nih. Atas dulu sini sun visor ya. Sun visornya
bahannya memang lebih lembut ya, dan dia ini udah ada lampunya, juga ada card holdernya. Terus ini hand gripnya retract, ini juga soft banget si atapnya nih. Nah ini pengontrolan untuk lampu-lampu. Jadi ini untuk lampu kabin kayak gini, ini lampu yang belakang. Bagusnya ini yang buat baca nih misalnya. Kalau gue tekan baca ini, lampu ini bukan di sini yang nyala, tapi ada di bawah spion. Di bawah spion ada lampu tuh, lihat kan, ini nyala. Jadi kayak di pesawat, kalau lu mau baca doang, orang lain tuh nggak akan mungkin kesilauan sama lu, karena dia fokus gitu ke satu titik si lampunya. Jadi kalau nyari kadis parkir atau apa tuh enak gitu, nggak ganggu orang lain. Terus ini juga sama ya, yang di sini udah ada lampu sama kacanya. Terus kita turun ke sini, AC ini juga ada ruang penyimpanan nih, agak panjang nih kayaknya, buat naruh kayak bolpen kali. Ini ada lacinya nggak soft opening ya, ada lampunya kayak gitu. Terus head unit nih, kita ke head unit. Head unit ini masih bawaan standar ya, ini bisa buat calling. Terus ini radio CD, CDC. Nah kalau lihat mungkin ini kan segini doang ya, kayak tempat CD, enggak. Ini kayak ejeknya kayak bisa mini disc. Cuman kalau lu mau masukin CD asli, lu tekan di sini nih, dia akan kebuka kayak gitu. Nah ini dia bisa 6 disc. Jadi dimasukin dari sini untuk nyambung ke head unit yang ini. Kalau kita tekan lagi dan tutup. Nah ini hazard. Ini buat biasa Mercy ya, handrest yang belakang tuh kan bisa digeblakin bisa diturunin. Ini buat door lock. Ini safety buat stability. Ini di sini ini kayak ada ruangan nih, kayak gini rapi kalau ketutup. Tapi ini bisa ada buat socket lighter. Ini asbaknya, tapi dipakai buat koin. Terus ke tengah sini ini transmisinya. Ini ada comfort sama sport modenya, PRND, dan dia ada plus minus karena dia sampai gigi 7 karena dia 7G. Terus di sini ada tempat penyimpanan di bawah, dan ini semua tuh soft pad ya. Ini dia udah tua ya, udah suka taruh tangan, jadi udah mulai nggak kencang tuh, kelihatan kan. Ini konsol boxnya lumayan ya dalam. Ini ada hand sanitizer segala macam. Tapi ini tuh dingin ya. Ini dingin nih. Ini kayaknya mungkin ada pendingin ini karena dingin. Jadi kayak ada pendinginnya dalam konsol box, sama kayak kalau di Toyota tuh Camry 3,5 kg kan, ini dingin. Ini dalam bersupport. Ini biasa ya. Ini head adjusternya bisa naik turun, bisa naik turunin. Ini yang gue bilang tadi, si headrest ini bisa naik kayak gini nih. Nah, bisa naik turun gitu dari sini. Mungkin itu ya di supir ya. Di sebelah juga sama, dia ada kayak di pintu ini persis sebelah kiri. Kita mungkin lihat ke belakangnya sekarang ya. Ada yang berketinggalan sebelum kita ke belakang. Nih di Mercy ini, baik di supir, baik di penumpang depan tuh ada tempat penyimpanan kayak gini nih. Jadi dia tuh ada ruang penyimpanan di sini nih. Nah, kalau lu bisa lihat nih kayak gini nih, bisa dibuka. Nah ini bisa buat nyimpan, gak gede sih, cuman segini lah, cuman bisa buat naro barang rahasia. Ada di kiri sama ada di kanan. Ya kita ke belakang sekarang. Nah sekarang gue udah ada di kursi belakangnya. Si Mercy ini emang ya buat gue yang tingginya 179an, ini lega ya, lega. Cuman emang kalau berlima di belakang nggak enak karena yang di tengah ini kan tandingnya tinggi. Jadi tapi secara keseluruhan sih senderannya enak. Rasa gue di belakang juga lega, kaki juga luas. Kalau kita lihat di belakang ini dapat apa aja? Yang pertama gue dapat pegangan tangan nih, hand grip. Terus di sini dia ada airbag di kertin tengah ya. Terus ini ada pocketnya. Di pintu sama sih, ini kayak panel kayu. Terus ini ada asbak, speaker, sama ada door pocket. Door pocketnya kayak depan tadi, nggak gitu gede, kecil aja. Dan dia udah mulai ngeletek-ngeletek juga. Dan di kursi belakang ini ada airbag di sisi penumpangnya.
Dia ini juga bagus ya modelnya, masuk ke dalam jadi nggak kelihatan nih buat seat beltnya. Ini buat gantungin baju. Terus ini lampu di belakang nih ada kiri kanan kayak gini, tapi nggak fokus kayak yang depan tadi ya, dia lampu kuningnya. Terus ini handrest cukup enak, yang bisa diturunin tadi dari tombol di depan. Terus ini ada handrest cukup gede, enak nih kalau berdua, kiri kanan tangannya luas. Ini ada tempat simpennya buat naruh bolpen, buat naruh barang kecil, notes, sama ada cup holder. Jadi cukup komplit lah di belakang nih. Oke. Sisi penumpang tengah juga dia dapat seat belt sendiri, dia juga dapat handrest sendiri. Jadi komplit emang. AC di belakang juga ada AC nih. AC ini dia semua diatur dari depan, jadi nggak bisa ngatur sendiri di sini, tapi ini bisa dimati atau nyalain. Terus di bawahnya ini ada soket, tapi ini kalangan karpet nih, ada soket lighter lagi. Sama ini bukan asbak nih, karena ini bawahnya ini bahannya bludru. Jadi ada ini ya. Terus apa lagi ya di belakang? Simple sih, di belakang cuma gitu doang ya. Di belakang ini speaker nih, dia nggak ada kray. Terus udah sih gitu aja di belakang. Simple tapi nyaman sih. Kita sekarang lihat ke bagasi ya. Ya sekarang gue udah di belakangnya, mau buka bagasinya. Kita lihat bagasinya. Ini ada tuas di sini nih. Nah, ada tuas pembuka. Kita bisa di sini aja langsung ngebuka. Nah, dia bagasi kayak gini nih. Gede bagasinya. Di sini ditutup cover dan dia ada segitiga pengaman, ada lampunya 2. Terus rapi lah, ketutup semua. Ini ada ini tuh fuse box nih, ada fuse box ini. Terus di sini ban serep di bawah sini. Cuman ini kan banyak barang ya, jadi gua nggak bisa buka. Di bawah ban serep sini dia juga ada aki mobil ini di bawah, kan aki mobil ini di bagasi. Cukup gede lah, kalau bagasi sih no worries. Ini ada handle kalau buat nutup, jadi kita nggak usah gimana, cukup gini aja bawa ke bawah. Dan dia kayak ada hidroliknya ya, langsung ngebuka gitu. Nah, kita tutup aja. Nah, sekarang kita mau ke kesimpulannya mobil ini kayak gimana. Ya, sekarang kita udah di kesimpulan mobil ini. Jadi dengan ada mobil ini kan 2002 sampai 2009 di Indonesia nih. Dan ini versi facelift 280 yang 7 G-tronic, dan di situs jual beli online sih harganya 240 sampai 260. Ya menurut gua sih harganya udah layak banget ya, dibandingin sama harga yang waktu awalnya banget mah. Untuk pajaknya mobil ini sendiri sekitar 6,8 juta. Kalau menurut gua mobil ini tentu layak lu pakai ya, dengan harga yang segitu, dapat fasilitas yang kayak gini, lengkapnya, nyamannya. Dan mobil ini tuh for information, dari awal sampai sekarang ini masih minor aja yang diganti, kayak kanvas rem juga belinya, kalau yang nggak permesinan tuh belinya di toko 74, jadi nggak di bengkel resmi banget. Kalau servis mesin iya. Nah, apalagi ya, nggak ada yang belum pernah ngalamin rusak elektrikal selama kurang lebih mobil ini berumur 12 tahun. Nah, cuman gue nggak tahu nanti kalau ada rusak elektrikal kayak apa tuh jebolnya, gue belum ngalamin dan belum tahu. Jadi gue masih bisa bilang saat ini elektrikalnya cukup awet, mesinnya nggak ada masalah, bocoran bus pun nggak ada, dengan jalan yang udah 100.000 lebih. Jadi gue bilang mobil ini cukup awet dan cukup layak untuk dibeli. Ya mungkin segitu aja dulu video kali ini dari Otodidak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian juga pernah ngalamin kerusakan apa dari mobil ini, supaya kita bisa saling tahu juga. Dan jangan lupa subscribe ke channel Otodidak ini. Terima kasih dan selamat ketemu lagi di video selanjutnya.